Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang meniruskan pipi ya. Jadi ini salah satu case yang paling banyak biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu atau ya sebenarnya bapak-bapak juga banyak sih. Nah, meniruskan pipi ini nggak sesimpel yang dipikirkan gitu ya. Kita ada beberapa modalitas yang bisa dikerjakan dan harus menilai 3 komponen utama. Mulai dari yang ketembem itu daerah mana. Kalau yang tembem di daerah pipi atas, ya tengah sini, itu namanya lemak pipinya yang berlebihan. Kalau yang gede itu di bagian sudut rahang, ya, nah itu kita harus nilai tulangnya kah atau ototnya kah yang bermasalah. Nah itu kenapa pasien perlu datang untuk konsultasi supaya kita bisa periksa. Karena nggak bisa satu tindakan untuk membereskan semuanya. Kalau problemnya adalah kelebihan lemak di daerah pipi, maka kita perlu melakukan tindakan yang namanya buccal fat removal. Nah, buccal fat removal itu prosedurnya simple, dengan sayatan kecil dari dalam mulut, ya. Kemudian dikeluarkan lemaknya bulat-bulat, itu kayak bakso tuh bulat lemaknya dikeluarkan, kemudian dijahit sedikit. Nah, bekasnya kecil, nyaris tidak meninggalkan bekas sama sekali, dan pasien bisa langsung makan, bisa langsung sikat gigi, minum, ngomong, segala macam seperti biasa. Bengkak, memar juga sangat minimal gitu ya. Nah, biasa pasien suka ketakutan, dok nanti saya bisa makan nggak? Nah, saya selalu bilang, sariawan bisa makan nggak gitu? Bisa. Nah sama, ini lukanya kecil kayak sariawan doang. Nah bengkak biasa minimal separah-parahnya yang saya pernah ketemu itu seperti orang cabut gigi lah ya, tapi biasanya minimal sekali gitu. Nah itu untuk buccal fat prosedur. Segera setelah operasi langsung kelihatan tuh tirusnya, tapi besok pasti akan bengkak dulu sementara, kelihatannya kayak nggak diapa-apain. Nah itu lagi bengkak. Nah 3 minggu 4 minggu udah mulai kelihatan. 2 bulan 3 bulan makin keren gitu. Nah setelah 3 bulan biasanya udah permanen, itu udah nggak akan mengecil lagi, akan fix begitu terus gitu. Nah buccal fat enaknya apa? Permanen resultnya, jadi dia akan tirus seumur hidup gitu. Nah kecuali bertambah sampai puluhan kilo ya, sampai lemak kulitnya nambah, nah itu lain ceritanya. Tapi buccal fat itu sendiri tidak akan pernah kembali gitu. Beda dengan lemak-lemak yang ada di lengan atau di perut. Nah itu lemak yang sifatnya berbeda sama buccal fat. Jadi buccal fat itu karena ada pembuluh darahnya, begitu kita cut, kita matikan, dia nggak akan tumbuh lagi lemaknya. Nah yang kedua, nilai struktur yang ada di rahang bawah. Apakah yang memang tulangnya posisinya melebar dan ngangkang, atau sebenarnya problemnya cuma di ketebalan otot masseter yang berlebihan. Nah kalau otot yang menjadi problem, kita cukup dengan botox. Ya, injeksi botulinum toksin pada jumlah tertentu dengan titik tertentu itu akan membuat si otot ini akan mengecil gitu. Tapi kita masih bisa ngunyah, masih bisa ngomong, masih bisa senyum, masih bisa semuanya. Nah ini penting hati-hati untuk tidak salah titik suntiknya. Karena kalau salah titik bisa gangguan yang tadi yang saya sebutin. Nah ini perlu diulang 6 bulan sekali. Nah biasanya setelah 5-6 kali pengulangan ya, otot itu akan lebih kecil daripada bawaannya karena udah dibiasakan dalam kondisi hipotonus. Nah kemudian yang terakhir adalah itu tulang. Kalau ternyata problemnya itu di tulang yang memang lebar dan ngangkang, posisinya ngangkang begini dan lebar ya, dan itu teraba biasanya, mau tidak mau ya potong tulang prosedurnya. Jadi nggak bisa orang datang dengan tulangnya lebar ngangkang, minta dibuang buccal fat, disuntik botulinum toksin supaya kesannya tirus, nggak bakalan kejadian gitu. Jadi kita perlu memilih tindakan mana yang tepat, apa yang akan kita kerjakan supaya hasilnya sesuai dengan desain yang diharapkan gitu. Nah itu tadi yang kita omongin, tindakan meniruskan pipi dengan cara-cara yang surgical. Ada nggak sih kalau cara-cara yang non surgical? Kadang-kadang pasien datang, dok tapi saya nggak mau operasi, saya takut gitu ya, atau belum siap secara finansial, atau belum siap secara mental gitu. Nah itu bisa memilih metode-metode yang non bedah. Caranya kalau di Beautiful kita punya kombinasi. Ada beberapa treatment kombinasi yang kita create ya untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin yang bisa didapat dengan cara non surgical. Jadi mulai dari penggunaan HIFU, kemudian kombinasi dengan radiofrekuensi dan suntikan untuk daerah-daerah otot tertentu yang memang bisa kita kecilkan. Nah hal ini kita kerjakan secara grouping ya, secara paket gitu supaya hasilnya kelihatan. Jadi nggak bisa ngandalin satu modalitas doang. Ini adalah contoh buccal fat removal. Jadi pada pasien ini
dari yang tadinya ukuran pipinya segede ini, ya sekarang ini segera setelah operasi. Nah, nanti setelah 3 bulan pasti akan jauh lebih kecil lagi. Contoh lain, tampilan sebelum operasi, ini tampilan segera setelah operasi. Ya. Nah, biasanya pasien itu suka lupa mukanya dulu. Jadi biasa setelah 2-3 minggu, dok kok kayaknya nggak ngecil nih. Begitu kita gandeng fotonya baru, oh iya ya doknya jauh banget ya gitu. Jadi emang sabar menunggu sampai hasil 3-6 prosedurnya yang ini tadi yang kita ceritain. Kita akan bikin sayatan kecil dari dalam mulut, kemudian lemak itu akan dikeluarkan bulat-bulat. Jadi bukan disuction ya, bukan dirusak terus disedot gitu. Dikeluarkan bulat-bulat. Nah, ini contoh lain di mana kelihatan fasenya mulai dari sebelum datang, ini 1 bulan kemudian, ini 3 bulan kemudian. Jadi fasenya beda banget. Nah, ini contoh lain di mana kita kerjakan beberapa prosedur untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu, mulai dari leher bagian bawah, kebetulan depan sini kita contouring, kita liposuction, kemudian buccal fatnya dibuang, kemudian rahangnya masseternya kita lakukan botulinum toksin. Hasilnya spektakuler gitu.